Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mengomentari sebuah video yang mana seorang pendeta mengomentari juga seorang ustadz ya atau seorang guru di Kalimantan yang kedapatan joget-joget di tempat yang diperkirakan masjid ya. Belum bisa dikonfirmasi masjid mana tempat kegiatan tersebut dan belum bisa dikonfirmasi juga apakah bangunan tempat joget-jogetnya itu di masjid atau bangunan yang memang mirip masjid ya. Sebelum lanjut ke video berikutnya, marilah kita lihat cuplikan video dari seorang pendeta ya yang mengomentari seorang guru yang joget-joget di tempat yang diperkirakan masjid berikut ini. Kalau orang Kristen itu di gereja nyanyi-nyanyi, di gereja joget-joget, itu katanya, dan katanya itu Bapak Ibu sama juga dengan kata saya sebelum saya kenal Hamasyah menjadi orang Kristen. Karena itu sudah turun-temurun. Nah, sudah pasti. Itu terus yang dipertanyakan. Kenapa di gereja orang Kristen nyanyi-nyanyi? Kenapa di gereja orang Kristen tepuk tangan? Kenapa di gereja orang Kristen begono begini? Nah, saudara, sebelumnya coba saudara melihat cuplikan video ini. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya? Nah, lihat bagaimana sukacitanya mereka ketika mereka nyanyi. Nah, apakah mereka ikut-ikutan kita? Kemungkinan iya. Mereka sudah penat dengan rutinitas yang mereka lakukan sehingga mereka ingin menjadi seperti kita, tapi bukan kita. Dan malah kalau saya boleh katakan, mereka semuanya ingin meniru kita, Bapak Ibu. Dan apa yang mereka lakukan itu semuanya tiruan. Jadi tadi kita sudah saksikan ya bagaimana pendapat teman-teman atau saudara-saudara di Muslim ya. Sangat memalukan kan bagaimana kita ya dibicarakan di kalangan kaum Kristen ya, yang mana kita itu berjoget-joget di sebuah masjid. Untuk apa kemudian ya? Ini adalah penyalahgunaan fungsi masjid ya, yang mana fungsi masjid itu tempat beribadah, bukan tempat bermusik dan berjoget-joget ya. Bagaimana lagi kita mau mengingatkan saudara-saudara kita ya yang di Muslim mengenai bahaya bid'ah ya. Sholat jenazah di masjid saja ya di kalangan ulama masih diperselisihkan mengenai hukumnya. Ada yang mengatakan makruh atau haram, ada yang membolehkan ya. Terus bagaimana dengan apalagi dengan hukum musik ya? Ya, lebih haram lagi kalau kita kiaskan ini dengan dengan sholat jenazah saja masih remang-remang ya kebolehannya, apalagi dengan musik ya. Saya teringat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya begini: La تتبعن سنن الذين من قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم
Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wal-Nasara qala faman. Yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Jadi dengan ini saya himbau, marilah kita mempelajari batas-batas agama kita yang sesungguhnya dan mengesampingkan tradisi-tradisi atau sunnah-sunnah yang tidak ada tuntutannya dalam Islam. Karena sangat berbahaya sekali bagi Islam ya, yang mana ini membuat Islam tidak maju-maju baik di negara timur maupun di negara manapun di belahan bumi ini ya. Ketika orang banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada tuntutannya, maka dia akan menghabis-habiskan waktunya tanpa ada manfaat sedikit pun bagi dirinya dan dunianya ya. Jadi di sini kita harus mengeliminasi ya hal-hal yang tidak ada tuntutannya di dalam Islam. Begitu juga guru-guru agama yang mana membimbing umat ya dengan di dalam Islam ini, jangan membuat perkara-perkara yang sangat membahayakan bagi umat Islam ya, dengan dalih segala macam ya, untuk menyesatkan umat Islam ke jalan orang-orang selain Islam ya. Jadi hati-hati ya. Mari kita mengikuti tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Tidak mengambil ucapan-ucapan yang liar yang tidak bersandarkan Al-Quran dan hadis ya, dan pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan marilah kita bertobat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tobat ya, dan mentahsin amalan-amalan kita, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mana kita lanjutkan, dan mana yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita tinggalkan dan kita lemparkan sejauh-jauhnya. Dan bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel ini, marilah kita mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol like di video-video kami ya. Dan untuk perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.